Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, good morning. Semoga kalian masih tetap alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Kita masih memasuki tema 7 ya. Namun kali ini kita berada di pembelajaran kedua. Pada semester kedua kali ini, kalian harus tetap semangat belajarnya. Harus fokus. Dipersiapkan buku tema 7-nya dan buku tulis serta alat tulis. Next. Pembelajaran kali ini kita bertujuan agar kalian mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu Apuse. Dan kalian mampu menyanyikan lagu Apuse sesuai dengan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan percaya diri. Kalian mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Serta terakhir kalian mampu membaca kembali teks suku bangsa di Indonesia. Kalian menemukan pengetahuan maupun informasi penting yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan dengan tepat. Baik, kita memasuki pembelajaran kedua. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Saat kalian menyanyi sebuah lagu, kalian harus mengerti tinggi rendah nada ya. Nada adalah bunyi yang teratur, anak-anak. Bisa diulang kembali? Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Ucapkan notasi angka secara berurutan. Not angka. Not angka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7 dan kembali lagi ke 1. Solmisasinya yaitu 1 ialah do, 2 ialah re, 3 ialah mi, 4 adalah fa, 5 adalah sol, 6 adalah la, 7 adalah si, dan kembali lagi ke 1 namun dengan nada tinggi yaitu do. Do bisa sebagai nada rendah juga ya. Next. Di sini ada contoh lagu Apuse ya, dengan tempo moderato dari Papua. 5 ini ditandai dengan nada rendah, sedikit rendah ya. Nah, ada do yang di sini yang dijelaskan, ada titik di atas yaitu nada tinggi. Setiap yang ada titiknya di atas yaitu nada tinggi. Berikut akan Ibu tayangkan nyanyian lagu Apuse yang benar. Nah, kalian lihat ya, fokus ya. Tinggi ya, suara kuarnya rendah, sedikit rendah. Apuse kokondo yarabe sorendoreri. Nah, selesai. Next. Pembelajaran kedua kali ini juga Ibu akan menjelaskan gaya otot.
yang kemarin kalian kerjakan ada yang berupa gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa ini maksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia, termasuk kita ya, atau hewan dalam melakukan kegiatan. Hewan ternyata juga mempunyai otot, seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Kemarin ada di gambar, di sebuah buku tema 7-nya ada seseorang yang mendorong mobil. Nah, itu termasuk pada gaya otot ya, yang menimbulkan sebuah pergerakan, yaitu ialah gaya otot. Di sini ada contoh penerapan gaya otot. Misalkan ada ayah kalian mendorong atau menarik meja. Di sana ayah kalian mendorong menarik meja hingga meja bergerak dan berpindah tempat. Ada Made, misalkan adiknya, menendang bola ke arah gawang dan bolanya pun bergerak ya. Sapi menarik gerobak. Gerobaknya pun ikut tertarik dan bergerak maju. Ibu membawa barang belanjaan. Jadi, ibu tersebut membawa barang belanjaan, belanjaannya pun bergerak ya. Di sini dijelaskan otot yang kita punya disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang-tulang kita. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Kita pun pernah ya terasa capek, menulis pun juga capek ya. Itu pun termasuk pada kalau menulis ya, mengetik di handphone itu termasuk gaya apa? Gaya otot ya. Next, pembelajaran kedua pada muatan bahasa Indonesia, Ibu akan sedikit menjelaskan menemukan informasi dalam teks. Di sini ada teks suku bangsa di Indonesia. Dari sejak dahulu kala sampai kalimat yaitu 2.832. Di sini kalian lihat paragraf terakhir di kalimat terakhir ya. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak. Di sini diperjelaskan. Nah, menemukannya bagaimana, Bu? Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks ini, kalian sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu membacanya, judulnya, membaca judul teks tersebut dulu. Suku bangsa di Indonesia, judulnya seperti itu kan? Nah, berarti menyalurnya pada informasinya suku bangsa semua dong yang ada di Indonesia. Ada apa saja ya? Nah, kedua, membaca keseluruhan isi teks. Keseluruhannya dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Misalkan kamu belum pernah ketahui apa itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalian catat Bhinneka Tunggal Ika, termasuk pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di sini terus kalian misalkan tidak tahu Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik itu apa? Kalian bisa tulis, catat hal-hal pentingnya. Nah, dari di situ kalian bisa menemukan informasi tersebut. Jadi, apa yang kalian tidak tahu, apa yang kalian tidak ketahui, dan pasti akan kalian ketahui melalui kemarin yang Ibu jelaskan, melalui apa? Buku KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana bisa ditemukan banyak, dengan KBBI online pun ada ya. Jangan lupa anak-anak. Nah, untuk tugas halaman 17, 18 hingga 19. Kali ini Ibu ingin kalian fokus, cermati serta baca yang rajin, menulis yang rajin, belajar yang rajin. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!